wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran sifat salat Nabi, dan saya ambil dari karya saya Ijabatu al-Muqtarihin fi sifati sholati imamil mursalin. Kita nyampe pada duduk di antara dua sujud. Cara duduk di antara dua sujud itu bagaimana sifatnya? Ada dua cara. Cara yang pertama adalah duduknya duduk iftirash. Duduknya adalah duduknya iftirash. Jadi sifat duduk di antara dua sujud itu duduknya iftirash. Sebagaimana perintah Nabi alaihi salatu wassalam kepada orang yang salah sholatnya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Idza sajadta famakkin li sujudik wa idza rafa'ta faq'ud ala fakhdhikal yusra." Apabila kamu itu sujud, famakkin, maka kokohkanlah di dalam sujudmu. Dan apabila kamu itu bangkit dari sujud, maka duduklah di atas paha kamu yang kiri. Dan itu adalah dipahami oleh ahlul ilmi, duduk di antara paha kamu yang kiri adalah duduk iftirash. Di sini ada perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam, fa idza rafa'ta, apabila kamu itu bangkit dari sujud alias mau duduk, faq'ud, huna perintah, maka duduklah di atas paha kamu yang kiri. Dan itu adalah duduk iftirash. Kemudian datang juga dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, rawahu Muslim, raqam 531. Kata beliau, kata Ibnu Umar, sunnatus sholati, sunnahnya sholat ketika duduk, antang siba rijlakal yumna wa tusniya rijlakal yusra, kamu berdirikan kaki yang kanan dan kamu lipat kaki yang kiri. Hadza duduk iftirash. Fa sunnatus sholati hadza ingda ulama mustalah namanya marfu hukman. Ucapan Ibnu Umar sunnatus sholati fala yatabadar, tidaklah terbenak di benak manusia kecuali itu adalah sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Bahwa as-sahih min aqwal jumhur ahli hadits. Walaupun di sana ada yang komentar bahwasanya bahwa sebagian ulama usul sunnatus shalah nggak bisa kita pastikan itu adalah sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam, bisa jadi sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Tapi idza utliqa qaulus sahabi sunnah fal muradu bihi sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza arada, kalau sahabat tadi ingin selain Nabi, pasti qayyada, sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya dan yang lainnya. Oleh karena Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih di dalam kitab beliau Syarhul Mumti' ketika menyebutkan posisi duduk di antara dua sujud, beliau menjelaskan adalah annahu yajlisu baina sajdataini hakadha al-iftirash la yajlisu mutawarrikan wa hadhi sifatu muttafaqun alaiyah. Kata beliau, duduk di antara dua sujud, yaitu duduk iftirash, tidak duduk tawaruk. Nah, duduknya tadi, sifat tadi itu disepakati oleh para ulama. Dan para ulama menyebutkan
duduk di antara dua sujud adalah duduknya iftirash, fahadha amrun muttafaq alaih, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih. Kemudian hukum duduk ini, jumhur ahlul ilmi berpendapat bahwasanya duduk ini adalah sebuah kewajiban dari kewajiban-kewajiban sholat, karena Rasul alaihi salatu wasallam memerintah kepada al-musi'a sholatahu idza rafa'ta faq'ud. Maka faq'ud fi'il amr dan asal dalam perintah berfaedah wajib, apalagi semua yang ada di dalam hadis musi'i sholatahu dia baina wajib wa baina rukun. Baina wajib wa baina rukun. Maka duduk di antara dua sujud itu adalah hukumnya wajib dari kewajiban-kewajiban sholat berdasarkan perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Yang kedua, dia tertera di dalam hadis musi'i sholatahu. Kemudian cara yang kedua, sifat duduk di antara dua sujud adalah bentuknya al-iqa'. Bentuknya adalah al-iqa'. Sebagaimana riwayat Muslim, Tawus rahimallahu taala bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taalaan tentang iqa' alal qadamain, duduk di atas dua tumitnya. Qala, katanya Ibnu Abbas, hiya sunnah. Hiya sunnah. Maka ucapan Ibnu Abbas hiya sunnah, ay sunnahnya Rasul alaihi salatu wasalam, duduk di antara dua sujud itu adalah iqa'. Iqa' alal qadamain, duduk di antara dua tumit. Tumitnya diberdirikan, tumitnya berdiri, lalu dia duduk di atas tumitnya. Duduk di atas tumitnya. Di tumitnya diberdirikan, lalu dia duduk di atasnya. Jadi begini modelnya tumitnya. Ya. Kemudian dia duduk di atas tumitnya. Duduk di atas tumitnya. Tumitnya jangan ditidurkan, tapi berdiri. Ya, berdiri. Kemudian dia duduk di atas tumitnya. Ini iqa' yang sunnah. Iqa' yang diperbolehkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, yaitu ketika duduk di antara dua sujud, posisinya duduk adalah iqa'. Di sana nanti ada iqa' yang dilarang oleh Nabi. Insyaallah kita akan jelaskan macam iqa' yang dilarang dan yang diperbolehkan insyaallah. Kemudian di sana ada hadis yang lain untuk menguatkan duduk di antara dua sujud itu adalah boleh pakai iqa'. Di sana ada hadis dari jalan Ibnu Ajlan, anna Abu Zubair akhbarahu, bahwasanya Abu Zubair telah mengkhabarkan kepadanya, annahu ra'a Abdullah ibn Umar, bahwasanya dia telah melihat Abdullah ibn Umar idza sajada hina yarfa'u ra'sahu minas sajdatil ula, lihat yaqidu ala atrafi asabihi wa yaqul innahu minas sunnah. Jadi Abu Zubair mengkhabarkan kepada Ibnu Ajlan bahwasanya dia melihat Abdullah ibn Umar ketika mengangkat sudah cukup insyaallah lah, cukup itu aja. Hadis Ibnu Abbas dari jalan Tawus an Ibnu Abbas tadi, ketika Tawus bertanya kepada Ibnu Abbas tentang iqa' alal qadamain, maka Ibnu Abbas mengatakan dia adalah sunnah. Berdasarkan dengan hadis ini, maka berarti duduk di antara dua sujud itu ada dua macam, dan ini termasuk tanawul ibadah. Ibadah yang beraneka ragam, dan sudah kita jelaskan dahulu ketika ada tanawul ibadah, ibadah yang datang beraneka ragam, kita harus menggunakan semua, sekali tempo pakai iftirash, sekali tempo pakai iqa'. Jadi tidak memakai satu dan meninggalkan yang lain. Kita sebutkan dulu ada 3 manfaat. Pertama, biar tidak bosan. Kalau kita pakai satu aja akan menjadi bosan.
Yang kedua, akan terjaga sunnah. Akan terjaga sunnah. Yang nomor 3, tidak terlupakan sunnah. Tapi kalau kita pakai iftiros saja, maka ik'a ini adalah terlupakan. Dan buktinya sekarang kaum muslimin, jarang kita lihat mereka memakai ik'a. Bahkan kalau kita tanya, mungkin mereka tidak tahu. Bahkan lebih ngeri lagi kalau ada sebagian kita duduknya ik'a, tentu mereka akan larang. Ini apa-apaan ini? Itu semua karena dia hanya, atau ma'rufnya, masyhurnya, hanya iftiras saja yang mereka ketahui. Padahal sunnahnya tidak begitu. Nabi juga pernah melakukannya dengan bentuk ik'a. Maka ketika sunnah-sunnah itu dijalankan di masyarakat, tentu nggak terasa asing sunnah yang dikerjakan tadi. Tapi karena jarang dilakukan, maka menjadi asing dan terlupakannya. Maka hendaknya seorang muslim, ya ketika datang sunnah yang bergantian dari Nabi SAW ini, jangan meninggalkan, memakai yang satu dan meninggalkan yang lain. Hendaknya digunakan tarotan hadza wa tarotan hadza. Kemudian seterusnya, apakah ini ik'a yang tidak dilarang oleh Nabi SAW? Karena di sana ada sebuah hadis yang lain. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bersabda Rasulullah SAW, nahani khalili an ika'il qalbi. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarangku dari ika'il qalbi. Ika'nya anjing. Maka perlu difahami, ik'a yang dilarang itu punya bentuk tersendiri. Dan ik'a yang itu sunnah adalah memiliki bentuk sendiri. Walaupun secara penamaan itu dinamakan ik'a. Al-ik'a'u. Akan tetapi surah ik'a yang diperbolehkan dan disunahkan berbeda dengan surah yang dilarang. Ik'a yang diperbolehkan adalah tadi tumitnya berdiri dan dia duduk di atas tumitnya yang berdiri. Adapun ik'a yang dilarang oleh Nabi SAW, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu', bahwasanya ik'a yang dilarang adalah ayyul siqa ilyataihi bil ardi wa yansiba saqaihi wa yadha yadayhi alal ardi. Ik'a yang dilarang adalah menempelkan dua pantatnya ke tanah. Kemudian dua betisnya diberdirikan. Jadi dua betis diberdirikan, kemudian pantatnya nempel ke tanah. Kemudian dua tangannya diletakkan di bumi. Persis duduknya anjing. Ya, pantatnya nempel di tanah, kemudian kakinya, ya, sakun itu betisnya itu diberdirikan, kemudian tangannya diletakkan di bumi. Itu ik'a yang dilarang oleh Nabi SAW. Begitulah yang dijelaskan oleh Ibnu Shalah, Nawawi, dan dari Ahlu Tahqiq. Dan ini yang dijelaskan oleh Imam Baihaqi dan juga yang lainnya, bahwasanya ik'a yang dalam hadis Ibnu Abbas, ik'a yang sunnah, dan ik'a yang ada dalam hadis Abu Hurairah yang dilarang, itu bentuknya berbeda. Berbeda. Jadi jangan sampai dipahami, itu ik'a yang dilarang oleh Nabi gitu kan. Nabi melarang ik'a. Maka jawab, bukan itu yang dilarang oleh Nabi. Yang dilarang oleh Nabi itu hadisnya Abi Hurairah. Tapi yang duduk di antara dua sujud ini adalah ik'a yang datang dari hadis Ibnu Abbas dan hakikatnya berbeda. Kemudian mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Kemudian posisi duduk di antara dua sujud. Bagaimana posisi tangan kita? Masya Allah, ya, agama ini sempurna. Banyak orang tidak tahu dalam kasus ini. Duduk di antara dua sujud, itu posisi tangan kita bagaimana?
Apakah bentuknya seperti kita duduk iftirosh atau duduk tawarruk, ataukah berbeda dengan yang lain? Maka pengarang kitab Tamamul Minnah Syekh Adil juz 1 halaman 260 menjelaskan, lam ya'ti fil ahadithi nassun sharihun fi wad'il yadaini fi hadhil jalsati. Tidaklah datang di dalam hadis-hadis manapun satu nas yang sharih yang menjelaskan meletakkan kedua tangan di saat duduk ini. Jadi ketika duduk di antara dua sujud itu, kata Syekh Adil, tidak ada satu keterangan pun di dalam hadis meletakkan dua tangan ini diletakkan gimana dan modelnya kayak gimana. Itu nggak ada keterangan. Tapi walladzi ra'ahul fuqaha, tapi yang dipandang oleh para fuqaha, yang dipegangi oleh para fuqaha, tapi secara dalil beliau nggak dapat. Tapi yang dipegangi oleh para fuqaha, annal yadaini takunani mabsutatani alal fakhidaini, bahwasanya posisi kedua tangan itu terbentang di atas dua pahanya. Terbentang ya, di atas dua pahanya. Itu ma'alaihil fuqaha. Jadi dibentangkan saja kedua tangannya, baik tangan yang kiri maupun tangan yang kanan. Tangan yang kanan diletakkan di pahanya yang kanan dalam keadaan terbentang. Tangan yang kiri diletakkan di pahanya yang kiri dalam keadaan terbentang. Itu ma'alaihil fuqaha. Itu yang ada padanya fuqaha. Kemudian sebagian para ulama, selesai ucapan beliaunya, kemudian sebagian para ulama punya pendapat yang lain dalam kasus ini, yaitu adalah posisi kedua tangan, posisi persis seperti ketika tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Berarti, yang tangan kiri dibentangkan, yang tangan kanan ada isyarohnya. Ada isyarah, insya Allah bagaimana bentuk isyarah, bagaimana bentuk tangan kita ketika berisyarah. Saya insya Allah ketika bahas masalah duduk di tasyahud. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwasanya duduk di antara dua sujud ini, posisi tangannya persis posisi ketika tasyahud. Dan ini pendapat dikuatkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, dan Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitab beliau Syarhul Mumti' berpendapat seperti pendapat ini. Mungkin nggak banyak orang melakukannya kan, karena rata-rata mereka seperti yang ada di madhab, yaitu terbentang, diletakkan di atas dua pahanya dalam keadaan terbentang. Itu yang dilakukan oleh kaum muslimin. Adapun pendapat yang kedua ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dan juga oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ini begitu pendapatnya. Kira-kira mau dalil? Apakah ada dalil yang mendasarinya? Ada. Ibnu Qayyim mendatangkan sebuah hadis dari hadis Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam kitab Musannaf, rakam hadis 2522. Dari jalan Ats-Tsauri an Asim ibni Qulaibin an abihi qala ramaktun nabiyya alaihi salatu wassalam. Aku perhatian terhadap, aku cermati sholatnya Nabi. Dia cermati sampai terakhir lihat. Tsumma jalasa, kemudian Nabi duduk, sujud. Setelah sujud, ini duduk di antara dua sini. Tsumma jalasa, lalu Rasulullah duduk. Faftarasa rijlahul yusra. Lalu Rasulullah duduk iftirash. Tsumma yadha'u yadahul yusra ala rukbatil yusra. Meletakkan tangan yang kiri di atas lututnya, bukan paha, lutut ya, lututnya yang kiri. Wa dhira'ahul yumna ala fakhidhil yumna, dan lengannya yang kanan
di atas pahanya yang kanan. Lengan ya, lengannya diletakkan di atas pahanya yang kanan. Adapun tangan kirinya diletakkan di lutut ya, bukan di paha, di lutut. Kemudian lihat, tsumma asyara bisababatihi. Kemudian beliau berisyarah dengan jarinya. Nah ini, dengan jarinya. Berarti duduk di antara dua sujud, ini duduknya seperti apa? Ketika tasyahud. Karena ada isyarat segala kan. Nah, tinggal pertanyaannya, bagaimana kondisi ini hadis? Apakah sahih ataukah tidak? Fal jawab, ternyata tidak sahih. Memang secara zahirnya hadis, sanadnya aman saja. Al-Thawri, Sufyan Thawri ma'ruf. Asim bin Kulayb imam ma'ruf thiqah. Kalau kita lihat sanadnya hadis itu sahih. Cuma masalahnya di situ tambahan tsumma asyara bisababatihi, tambahan penyebutan isyarah dengan jarinya, ya isyarah dengan jarinya, kemudian isyarah dengan jarinya, ini adalah tambahan, dikategorikan tambahan yang syadza. Kenapa? Karena Abdul Razak ini menyelisihi banyak rawi, menyelisihi Ibnu Uyainah, menyelisihi Syu'bah, menyelisihi Abul Ahwas, menyelisihi Khalid, Zuhair ibnu Muawiyah, wa Musa ibnu Abi Katsir, wa Abu Awana. Banyak. Semua meriwayatkan dari Asim ibnu Kulayb, dengan menyebutkan isyarah itu terletak di tasyahud, bukan ketika duduk di antara dua sujud. Maka ini menunjukkan bahwasanya Abdul Razak di sini wahim, salah. Karena menyelisih banyak orang. Menyelisih banyak orang yang semuanya menyebutkan peletakan isyarah itu bukan diduduk di antara dua sujud, tapi diletakkan di mana? Di ketika tasyahud. Maka berdasarkan ini, hadis yang dipakai oleh Ibnul Qayyim rahmatullah alaih, hadisnya apa? Hadisnya lemah dan nggak bisa dipakai. Dari dua poin tadi, manakah yang paling kuat? Jelas apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim tidaklah kuat. Cuma di sini tadi fuqaha menyebutkan apa? Kedua tangannya terbentang di pahanya. Ya kan? Ini fuqaha. Tapi kalau kita lihat hadis Nabi alaihi salatu wasallam tadi, ya kan? Yang lemah itu kan isyarahnya tuh. Kalau kita lihat hadis Nabi tadi, maka berarti tangan kiri diletakkan di mana? Di lututnya yang kiri, bukan di paha. Ya, diletakkan di lututnya. Kemudian apa? Dhira diletakkan di paha. Cuma nggak perlu isyarah kan gitu. Lah ini zahirnya hadis. Ini zahirnya hadis. Maka ini yang menjadi anak pribadi bingung. Kalau kita lihat zahirnya hadis, kita harus amalkan sesuai dengan zahirnya hadis. Tapi fuqaha tidak bilang begitu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Adil tadi. Maka kita ikut pemahamannya fuqaha. Walaupun zahirnya hadis menyelisihinya. Kalau zahirnya hadis apa tadi? Tangan kirinya diletakkan di lutut, bukan di paha. Tapi fuqaha bilang apa? Diletakkan di pahanya. Kalau kita mau beramal dengan hadis, akan ditanya, siapa salaf kamu? Sedangkan Imam Ahmad berkatakan, iyyaka an tatakallama wa laisa laka salaf. Hati-hati ente berbicara, wa ente enggak punya salaf. Agama ini sudah ada memahami lebih dulu daripada kita. Nah, mereka pemahamannya begitu, maka kita pun memahami seperti yang mereka pahami. Itulah iskal yang saya pahami, yang saya hadapi dalam menghadapi zahirnya hadis dengan pemahamannya para fuqaha. Maka kesimpulannya, setelah kita kaji dan kita pelajari lagi, lebih condong kepada ya apa yang dipahami oleh para fuqaha. Maka ketika duduk di antara dua sujud,
dua telapak tangan kita terbentang di atas pahanya, tidak diletakkan di tumitnya. Lututnya. Walaupun zahirnya hadis begitu, tapi pemahaman mereka begitu menjelaskan kepada kita. Tapi sampai di sini insyaallah semoga dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.